Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Kecopet Friends edisi 2001. Kali ini aku ditemani oleh teman ALP saya. ALP jauh banget ya, Tiara. Hai. Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertama-tama terima kasih banyak sudah mau ku ajak podcast. Sama-sama, makasih lo udah ngajak aku. Gemes, Masya Allah. Iya, singkat cerita, kita tuh teman ALP waktu itu, tapi nggak sekelas. Tahu dari jauh. Dulu zamannya Twitter, singkat aku kayak tahu dari Twitter juga. Dan ya udah kontak terakhir SMP sih, singkat aku SMA. SMA juga cuma tahu, mungkin karena temenku juga banyak di SMA, jadi kayak, ternyata temenan juga sama Tiara gitu sih. Kalau dipanggil apa sih Tiara? Bener, ya. Bener. Kita salah. Gak ada panggilan lain kok, tenang. Siap. Oke, sekarang aku persilakan Tiara untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Tiara Fifangsanti, biasa dipanggil Tiara. Sekarang apa ya? Aku domisilinya tetap tidak berubah dari aku kecil, tetap di Depok. Terus sekarang kesibukannya cuman kerja aja, kerja dan ya udah cuma kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur terus pulang lagi gitu. Udah sih kesibukannya itu aja. Siap, terima kasih. Nah, aku dari SD. Kalau boleh tahu kamu di mana? Aku SD SMP di NF. Oke. Terus ulang deh. Aku TK di Wisanggeni. Oke. Terus SD SMP di NF, terus di SMA-nya SMA 1, terus kuliahnya di UI, jurusan farmasi. Oh, I see. Siap. Nah, waktu zaman SD, kamu aktif apa kalau boleh tahu? Apa ya? Aku tuh SD tuh nggak terlalu ngapa-ngapain sih. Cuma lebih kepada dulu aku SD tuh dikenalnya suka naik angkot karena dulu kan rumah aku di Sawangan tuh jauh banget ya, jauh banget. Sedangkan sekolah aku di Kelapa II itu kan kayak dari ujung ke ujung. Terus pernah ada satu kejadian di mana aku kan naik jemputan sih, bolak-balik berangkat, pulang naik jemputan. Tapi satu hari di mana ada jemputan aku supir itu sakit dan mengharuskan mengharuskan aku harus bisa naik angkot gitu kan. Terus akhirnya kata ibu bapakku, yaudah deh coba, dengan dijelasin berbagai arah gitu, misalnya dari jalan ini ke sini, naik jalan kaki, terus dari sini ke sini naik angkot ini bayarnya segini. Bener-bener aku ngikutin banget sih saat itunya. Terus dan itu aku pas kelas 1 SD, bener-bener baru masuk banget SD, udah disuruh naik angkot. Terus tapi waktu itu aku nggak sendiri sih, aku waktu itu naik angkot sama ada teman aku juga, dia searah juga dan rumahnya lebih jauh dari aku sih. Cuman pas itu kayak, wah anak SD berani banget ya naik angkot. Padahal itu kan dulu kan sebenarnya kan angkot kan pilihan ya, emang pilihan. Tapi karena ya kelas 1 SD coy, ya gila dah gitu. Terus kelas SD kayaknya cuman itu sih. Terus aku nggak terlalu banyak inget ya karena udah lama banget. Lama banget ya. Okay. Kalau SMP sendiri kan kita baru kenal-kenal terus ALP. Selain ALP ada kesibukan lain nggak pas zaman SMP? Aku dulu sempat OSIS, tapi itu OSISnya juga karena kan angkatannya masih belum banyak ya. Jadi kayak pengalaman tentang OSIS di sekolah aku tuh waktu itu masih istilahnya ngeraba-raba lah, kayak belajar dari sekolah lain gitu. Gimana pemilihan ketua OSIS, gimana pelatihan pendidikannya, gimana kalau misalkan ngerekrut yang gitu-gitu. Terus juga kan aku kan sibuk tuh ILP juga. ILP kan dulu kan zamannya sore nggak sih kita les pulang sekolah terus kita malam terus pulangnya malam, yang kadang suka makan mie di kantin, inget gak sih yang ada kantin di belakang itu ya? Ya di belakang itu. Terus itu dulu aku rajin banget makan mie di situ karena aku suka lapar. Terus aku makan juga salah tonton aku sih. Nah terus beberapa kali kan
aku sama Lulu juga suka papasan kan di depan. Mm-mm. Kadang berapa kali aku juga ngeliat Lulu kan lagi ngobrol sama Lala ataupun lagi sama ada deh gitu. Eh, Nanti aku sebut merek salah gitu. Ya udah. terus. Ya udah terus kita lihat terus sekarang suka papasan kan suka suka say hi hi Mm-mm. gimana terus atau pamitan pulang duluan gitu gitu. Terus SMP ya paling ya itu sih Ya, sibuk-sibuk yang ngurusin UN juga kan kayak les dar lah gitu. Lagi yes. udah deh. Iya, dulu kan AF ini ya bajunya biru-biru kan. Iya, Kalau kayak betul. abis pulang ALP gitu kan, wah pada seragam biru-biru nih. Banyak kan, memang banyak Banyak anak banget. itu benar-benar gila itu laku banget. Terus sekarang tapi ALP-nya udah nggak ada. Iya bener, sayang banget ya Allah. Iya, pindah kan akhirnya dijadiin tempat jadi toko apa nggak salah sekarang. Bener-bener. Kalau nggak salah aku tadi juga terakhir lihat toko. Sedih banget. Terus, nah ini aku penasaran nih SMA, kenapa pilih negeri nggak lanjut di SMA NF nih, swasta? Kenapa ya? Karena satu aku kan merasa kalau pada saat itu kalau aku misalnya milih swasta, Hmm, kayak aku tuh merasa nggak berkembang gitu loh ininya oke. lingkungannya. Walaupun sebenarnya aku kan kebetulan kan aku memang tempat tinggalnya itu tidak di satu tempat dengan sekolahku, yang saya bukan di Kelapa Dua itu Hmm, dan teman-teman aku kan yang di sana, maksudnya sekolahnya di NF itu rumahnya memang dekat gitu kan. Nah terus pas milih SMA itu aku milih negeri karena kayak aku pengen nih punya lingkungan tuh yang lebih luas gitu. Pengen oke. juga karena kan dulu kan kayak sekolahnya kan benar-benar dibatasin misalkan karena agamanya kuat Hmm, ya gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh coba nego sama orang tua gimana kalau misalkan aku di SMA 1 dan kebetulan alhamdulillah orang tua dukung hmm, jadinya semuanya tuh jadi lancar dan pada saat itu aku juga pas masuk SMA 1 aku juga termasuk yang beruntung sih karena iya, agak di bawah-bawah gitu. Dulu kan masih zaman-zaman RSB yang tes-tes gitu kan. iya benar-benar. Tes-tes itu terus akhirnya ya udah masuk, alhamdulillah masuk. Ya udah terus pas itu emang pas pertama kali masuk negeri kaget sih awalnya kayak Adaptasi lagi ya? iya terus kayak gini ya. Hah, gini ya gitu. Sebenarnya aku dulu juga kan sebelum waktu SMP itu sebenarnya aku keterima juga di Bangor sebenarnya. Wow, Masya Allah. Terus Tapi kenapa nggak diambil? karena qadarullahnya orang tua agak kurang setuju atau Oke. gimana, nggak didukung, jadi akhirnya masuk lagi ke NF Hmm, gitu. Padahal kan sebenarnya pada saat itu kalau misalnya nih misalnya aku Mas Bangor, kita kemungkinan bisa kenal gitu bisa kan, banget. bisa banget gitu, nggak cuma kenal di ILP kan. ILP. Iya, tapi ya udah rezekinya ternyata aku ternyata di NF, terus sekarang ya udah gitu. Udah lewat dan terus kita bertemu lagi via Iya, ini. alhamdulillah sih ketemu cross ada gitu di ILP kan. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Betul. Kalau di Swansa sendiri kamu aktif apa? Aku dulu termasuk yang pasif sih, gak terlalu aktif-aktif banget Oke, karena oke. aku mikirnya kayak dulu kan aku SMP termasuk yang cukup sibuk ya, maksudnya banyak ngikutin beberapa acara Hmm, sekolah walaupun sebenarnya yang manage tetap sekolah, tapi aku tetap ikut gitu banyak partisipasinya. iya. Terus juga kalau dulu aku SMA lebih kepada aku pengen tampil gitu kalau aku. Karena itu kan SMP, karena aku selalu di balik layar. Terus aku SMA aku pengen gue pengen deh bisa namanya tampil gitu. Akhirnya Hmm, aku memutuskan untuk ikut ekskul Saman dan apa ya? Aku lupa sih aku ikut ekskul apa aja, tapi aku ingatnya salah satunya Saman dan kebetulan alhamdulillah dapet kesempatan untuk tampil di hmm, berbagai lomba gitu. Dan Masya itu Allah. kayak salah satu achievement gitu loh, kayak oh gue itu berani ternyata gitu. Walaupun sebenarnya Saman kan juga cuman Saman kan grup, Iya, iya. tapi kayak yang patut disyukuri adalah ya udah gue tuh bisa nih tampil. Terus kan dulu kan juga ada aksi kan Hmm, acara yang benar-benar ditunggu banget kan. Dan hmm, itu
latihannya emang super duper melelahkan. Jadi kayak pas kita tampil terus ternyata orang lihat itu terbayarkan banget gitu. Kayak capeknya tuh kayak hilang, hilang banget sih. Tapi kayak merasa diapresiasinya tuh besar gitu. Itu keren. Masya Allah. Terus lanjut kuliah. Kenapa ambil farmasi di UI? Nyemplung. Terus yang kamu pelajari gimana? Apa ya? Kan aku nggak suka banget fisika ya. Karena aku berasumsi fisika itu fisika itu repot gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata tuh ketemu lagi gitu di farmasi juga, walaupun memang bukan materi utama ya kalau di farmasi fisika itu, tapi memang ya udahlah udah pas nyemplung terus sempat berpikir untuk SBM lagi, ujian lagi. Tapi gagal. Maksudnya gagal tuh lebih kepada akunya saat itu memang tidak mempersiapkan dengan baik. Karena kan aku kan kuliah tuh bener-bener, aku tuh sama sekali nggak tahu farmasi itu apa banget kan. Istilahnya buta banget lah gitu, buta. Terus ke semester 1 biasa pasti semuanya adaptasi ya, adaptasi dari sekolah, dari kekuliahan gimana. Dan itu kan kuliah kan memang dilepas banget kan, bener-bener semuanya harus mandiri, harus punya inisiatif lah. Inisiatif akhirnya ya udah tuh 1 semester aku berusaha adaptasi. Terus kan SBM kan biasanya kalau di SBM kan kalau waktu tahun aku itu kan dimulainya kan semester 2 ya. Sampai sekarang juga masih sih. Cuman pada saat semester 2 itu sebenarnya aku maksudnya bisa untuk tes, tapi entah kenapa tuh kayak kok lewat gitu loh, karena mungkin akunya nggak ngutamain juga. Jadinya ya sudahlah. Terus akhirnya ya udah deh lanjutin aja gitu kuliahnya. Ya tapi susah sih kuliah farmasi susah. Tapi kalau emang ya udah kalau nyemplungnya udah kayak gini ya mungkin emang udah jalan deh gitu loh. Tapi ya udahlah dinikmatin aja, akhirnya lulus juga sekarang. Tapi secara general farmasi itu belajar apa? Pembuatan obat atau? Mungkin kalau di UI ya, di UI kan memang belajar tentang pembuatan obat ada. Terus ada juga belajar tentang gimana sih mekanisme obat ini berjalan di dalam tubuh gitu. Terus gimana caranya pembuatan obat itu nggak cuma sekedar kayak kita bikin tablet biasa, udah nih beres jadi itu enggak sebenarnya. Cuman lebih kepada kita juga harus memperhatikan bahan pembawanya. Maksudnya nggak cuma obat itu kan ada kandungan lain ya, ada kandungan lain yang harus kita perhatikan, ini berpengaruh nggak ke badan seseorang kalau misalkan kita konsumsi, atau misalnya kita salepin gitu ya ke tangan atau ke bagian lain, itu tuh membuat iritasi apa enggak. Itu sih, sama belajar untuk bisa melayani gitu kan. Karena kan dulu zaman aku kuliah itu lebih kepada industri farmasi. Maksudnya tuh lebih kepada kita diajarkan untuk bagaimana kalau kita bekerja di industri farmasi gitu. Jadi, nah tapi sekarang sih kabarnya nggak tahu setelah aku lulus ini katanya banyakan lebih ke pelayanan. Memang sih pelayanan di farmasi khususnya kalau kita di Indonesia itu masih minim banget. Jadi makanya kan sekarang tuh lagi digerakin untuk walaupun kalian titelnya masih lulusan sarjana farmasi, nanti mau lanjut profesi apa enggak, kalian bekal gitu, punya bekal kan. Sebenarnya kan untung di kita ya mahasiswa gitu kan, kalau misalnya punya bekal untuk industri farmasi maupun industri maupun pelayanan itu udah besar gitu. Jadi kalau walaupun niatnya bukan jadi apoteker, tapi lo udah punya ilmunya gitu. Jadi lo kalau ngeliat sesuatu yang aneh, maksudnya yang bukan lo pernah pelajarin, lo tuh bisa misalnya negur kah, atau apa namanya, nanti kalau misalkan lo di posisi itu, lo jangan kayak gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Siap. Makasih banyak. Terus kalau boleh tahu, kerjaan sendiri ada kaitannya lah kah dengan farmasi, atau boleh sedikit kamu ceritain? Aku ada sih. Kebetulan kan sebenarnya farmasi itu tuh nggak terbatas yang aku sebutin tadi, yang kayak industri maupun pelayanan. Tapi
industri farmasi, farmasi itu tuh lebih bisa juga untuk ke regulasi gitu kan, karena kan regulasi itu kan lebih kepada ini boleh atau tidak gitu kan digunakan pada manusia. Nah kebetulan aku kerja di bagian itu, aku di bagian regulasi, jadi aku pun harus memperhatikan gitu loh, ini sesuai apa enggak sih kalau misalnya obat ini tuh bisa bermanfaat untuk di Indonesia, untuk konsumen atau enggak. Karena kan setiap negara pasti punya peraturan ya, dan itu kan kebetulan kan kita harus mematuhi peraturan itu, dan kalau kita mau mengajukan obat atau kosmetik atau obat halal, itu nggak boleh asal, itu harus memang terbukti ada namanya uji klinik atau prakliniknya itu udah teruji apa belum, nggak boleh asal intinya, karena kalau asal tuh ruginya kan nggak cuma di orang, tapi rugi di kita gitu kan sebagai yang lolos perusahaannya. Jadi kayak itu sih sebenarnya kerjaan farmasi itu sebenarnya di luar dari industri dan pelayanan itu ada itu gitu, tapi ya orang-orang masih belum tahu banyak. Mikirnya kayak oke, farmasi mau bikin obat kan, lo itu sih sebenarnya. Dan kamu sekarang kerja di bagian regulasi tersebut gitu? Iya, aku bagian regulasi. Masya Allah. Keren. Terus selain kerja tadi Senin sampai Jumat gitu kan, Sabtu Minggunya atau sore-sorenya pas lagi weekdays tuh kamu ada kegiatan lain kah selama pandemi ini? Selama pandemi ini sih kebetulan nggak ada. Cuma lebih kepada kalau misalnya iseng, aku misalnya nih, aku iseng kayak aku suka misalnya keluar, ya udah cuma jalan-jalan aja deket rumah atau misalnya jajan. Suka banget jajan terus kalau pulang kerja juga kadang beberapa kali nggak langsung pulang ke rumah juga, kayak misalnya ketemu temen dulu, apa sekedar catch up gitu loh, karena sejujurnya kan melakukan monoton gitu kan bosan ya, jadi kayak udah iseng aja lah teman-teman, padahal nggak tahu ngapain gitu. I see, Masya Allah. Terus aku mau flashback ke zaman-zaman ALP. Let's go. Atau apa ada yang kamu ingat gak Lululala atau pas first impression ngelihat? Kamu tahunya dari mana? Tahu kayak baru nggak ada Lululala? Kayaknya tuh dulu aku tuh tahu Lululala itu kayaknya zaman SMP tuh, karena kan aku temenan juga ya sama Nida. Terus kayaknya dulu kan aku sama Nida ya walaupun gak terlalu deket juga, tapi kayak sering ngomongin kalian gitu. Apa aku lupa ya? Pas di SMA? Nggak, pas aku SMP. Oh, jadi kamu kenal sama Nida SMP juga? Ya aku kenal Nida itu udah dari aku SD sih, karena kita satu kumon sebenarnya. Ya oke paham. Ya, kita satu kumon, terus SD itu kita satu kumon, terus abis itu kan Nida kan di SMP 2 di Bogor. Nah, terus kan kayak aku tuh sempet ketemu Nida itu kan sebelum masuk SMA berapa kali kayaknya. Aku lupa sih sebenarnya. Cuman kayak pokoknya sebelum masuk SMA, sebelum kita satu sekolah, kita sempet ketemu. Terus kayak ngomongin kalian gitu apa gimana. Terus juga didukung dengan kan dulu kan di sekolah aku kan kalau ada gosip terdengar cepet gitu kan. Terus kayak iya kan dulu kan kamu kan sama, terus dulu kan aku juga kayaknya aku tuh baru tahu ALP itu setelah berapa bulan aku ALP gitu, atau aku lupa sih, agak lupa. Terus kayak pas itu tahu Lululala, aku sempet kayak cuman ngeliat foto doang sih sebenarnya, mungkin dari Twitter kali ya, dari Twitter kayak oh yang ini. Dulu aku sama sekali gak bisa bedain kalian sih dari foto doang. Bener-bener itu kan kayak identik banget ya gitu. Terus ternyata pas di ILP, pas lihat kan dulu aku sama sekali gak bisa bedain orang kembar. Memang itu dulu kan aku taunya, tapi aku nggak tahu siapa nih, maksudnya Lulu apa Lala gitu kan. Terus pas aku lihat kalian kan suka duduk di depan, di mana, di situ di depan, terus aku suka lihat gini tuh
siapa sih? Maksudnya ini Lulu apa Lala? Karena aku sama sekali nggak bisa bedain kalian gitu loh. Terus ternyata akhirnya pas berapa kali kita papasan selalu lihat, oh ternyata beda deh. Oh ternyata ternyata Lulu yang suka duduk di depan gitu. Terus kayak karena kan Lala kan jarang ya kayaknya kalau nggak salah tuh duduk di depan, dia cuman lalu lalang aja gitu kan. Terus ya udah, oh ya udah yang ini. Terus aku sering banget ngeliat kalian ngobrol. Pernah juga aku nggak sengaja ngeliat kalian kayak pernah berantem deh. Iya nggak sih? Wow, aku sama Lala atau Kamu sama itu. nggak tahu, nggak ingat. Aku ingetnya kayak kalian pernah nggak berantem sih, cuma ngomongnya tuh rada nada apa Oh, keras gitu, tinggi. Oke. tinggi gitu. Tapi kayak oke dulu aku kayak ya udah nggak usah dilihatin ngapain. Ya udah. Kadang-kadang kan dulu kan sebenarnya aku ILP kan nggak sendiri. Aku kan sama atau kamu masih inget nggak sama Sipa, Hanifa sama Alia gitu. Aku nggak tahu kamu inget apa enggak. Wish, enggak. Nah, pokoknya aku tuh dulu sekelasnya sama mereka. Terus berapa kali juga kan aku suka papasan sama Andre juga. Kan masih ingat sama Andre Andre. benar. Terus kayak, kan Andre kan juga deket kan sama si. Jadi kayak, ya aku sering lah lihat kalian kalau misalkan lagi barengan gitu. Tapi kan kita ngobrol kayak gini sebenarnya jarang dulu. Baru sekarang kayak berapa tahun setelah kita saling tahu, terus kita baru ngobrol gitu. Iya, alhamdulillah. Iya, aku juga, kalau aku sih emang pas tahu kenal anak NF gitu kan. Terus kalau aku kan karena sekelas sama Kalis ya, jadi kayak berantai lah gitu kan jatuhnya. Terus kayak langsung aku kayak ya dulu kayak zaman stalking juga sih, aku kayak cuma kepo-kepo kayak ini siapa nih, ini siapa, ini siapa gitu. Oh iya, kamu suka sama Halis juga ya? Iya, jadi bisa salah satu informan lah gitu lewat. Iya, benar. Aku tuh lupa kayak, wah aku mikir, kok kayaknya kamu tuh sekelas sama satu lagi, tapi siapa? Kayak Halis, benar. Allah, banget ya berarti. Udah itu banget sih. Ya soalnya kalau di NF juga kalau nggak salah ada yang kembar Winda Windy ya. Iya ada. Ada itu, dan itu juga dulu aku nggak bisa bedain, parah banget. Tapi kalau nggak salah itu nggak tahu deh aku. Ada bedanya yang letak tai lalat atau gimana gitu kalau nggak salah dia. Iya ada. Ya kan. Kalau aku juga soal aku sama Lala, kenapa agak juga susah tai lalatnya emang nggak kelihatan. Oh. Tapi itu dulu bener deh, aku sama sekali nggak bisa. Ya ampun, ini yang mana? Ini yang mana lu, mana Lala? Kayak, tapi pas lihat lagi, beda sih sebenarnya, nggak kalau diperhatiin baik, nggak terlalu mirip gitu. Aduh, ya ampun, lama banget. Makasih banyak lo masih inget dikit-dikit. Gak apa-apa. Aduh, ya ampun. Oke, aku ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu harapan dan rencana kamu ke depan seperti apa? Apa ya? Mungkin kalau untuk rencana dalam waktu dekat belum ada. Maksudnya belum yang gimana. Aku pengen tetap kerja, tetap bisa sehat, bisa sehat semuanya, keluarga maupun teman yang lain itu. Terus pengen juga kalau rencana jauhnya sih pengennya sekolah lagi S2 gitu. Tapi pengennya juga di luar, tapi nggak tahu sih rezekinya gimana. Tapi ada niatan untuk sekolah lagi itu. Tapi ya nantilah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Lulu atas doanya. Sama-sama. Semoga juga kita ke depannya bisa keep in touch terus, jadi bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Seru banget ternyata. Ya Allah. Saya sama healthy di sana. Mohon maaf lahir batin dari Lala. Amin, sama-sama. Terima kasih, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.